Bravo 911, what's your emergency? I just drove around the Publix over here at Kings Plaza, and there looked like two bodies were laying behind the store. Pada pukul 6 pagi, di tanggal 1 Agustus 2016, seorang kurir pengantar barang menemukan sepasang muda-mudi yang sudah tidak bernyawa dalam posisi tidak senonoh. Mereka ditemukan di belakang public supermarket di Woodstock Road. Siapa mereka dan bagaimana kisah lengkap kasus ini? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Natalie Henderson lahir pada tanggal 15 Desember 1998 di Roswell, Georgia, Amerika Serikat. Gadis cantik dan imut ini adalah senior yang terkenal di Roswell High School. Ia adalah tipe gadis pemimpin dan masuk dalam tim Color Guard of the Roswell High School Band. Natalie juga merupakan penjaga keselamatan di pantai Atlanta. Ia seorang penyanyi yang berbakat, pemain gitar, dan juga pecinta binatang yang suka menyelamatkan dan merawat mereka. Natalie dikenal memiliki hati yang penuh kasih dan semangat hidup yang menular. Dalam usianya yang masih muda, ia memiliki keberanian untuk selalu menjadi dirinya sendiri. Cerdas, lucu, bicara apa adanya, dan mempunyai kepribadian yang kuat. Hidupnya penuh semangat dan kebebasan. Keceriaannya akan menular ke semua orang di sekitarnya. Di sekolah lain, ada seorang pemuda bernama Carter Davis. Carter pernah tinggal di Rapid City, South Dakota selama sebagian dari tahun-tahun sekolah menengahnya, sebelum akhirnya ia pindah ke Georgia. Carter kemudian memulai tahun seniornya di River Ridge High School. Carter adalah seorang pemain lacrosse di sekolahnya, dan ia berniat untuk menjadi atlet lacrosse saat kuliah nantinya. Sekolah Carter berjarak sekitar 16 km jauhnya dari sekolah Natalie. Carter dikenal sebagai anak yang optimis, cerdas, ceria, dan suka bercanda. Meskipun sibuk dengan sekolah dan kegiatan lacrosse, Carter masih menyempatkan dirinya untuk ikut dalam persekutuan atlet. Tertembak panah Cupid, setelah perkenalan, Natalie dan Carter sama-sama saling tertarik. Menurut keterangan dari teman dekatnya Natalie sejak kelas 6 yang bernama Ari Lawrence, ketika ditanya apakah mereka berdua berkencan, Ari menjawab kalau Natalie dan Carter mulai mengenal satu sama lain. Ari juga mengatakan kalau Natalie selalu kelihatan sangat-sangat bahagia. Ari juga pernah bertemu dengan Carter beberapa kali dan menggambarkannya sebagai pria muda yang sangat baik. Namun sayangnya, peristiwa naas itu tiba. Suatu hari, antara jam 2 sampai jam 4 dini hari, Natalie dan Carter keluar dari rumah mereka masing-masing secara diam-diam untuk bertemu. Dan itu adalah kali terakhir mereka berdua terlihat dalam keadaan hidup. Impian Carter menjadi atlet lacrosse dan kisah asmaranya dengan Natalie tidak berakhir sesuai dengan apa yang mereka bayangkan dan impikan. Sekitar pukul 6 pagi, di tanggal 1 Agustus 2016, seorang kurir menemukan 2 jenazah di belakang public supermarket di Woodstock Road. Setelah diidentifikasi, polisi menyatakan kedua mayat tersebut adalah Natalie dan Carter. Mereka berdua dinyatakan meninggal karena mengalami 1 luka tembakan di kepala. Dari hasil otopsi, setelah menghabisi nyawa Natalie dan Carter, pembunuhnya sengaja mengatur posisi agar terlihat seperti mereka sedang melakukan hubungan intim. Natalie ditemukan dalam posisi yang tidak senonoh dan dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Sementara Carter ditemukan dengan posisi kedua lengannya terentang ke sisi kiri dan kanan. Pembunuhan itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Setelah peristiwa pembunuhan ini, banyak keluarga di pinggiran kota Atlanta mengkhawatirkan anak-anak remaja mereka. Para orang tua di sana, mereka takut untuk mengizinkan anak mereka keluar rumah karena kejadian ini. Polisi dan para penyelidik langsung bertindak cepat. Mereka mengecek rekaman CCTV yang terdapat di sekitar daerah sana. Mereka juga mulai mewawancarai para karyawan di public supermarket. Dari rekaman CCTV itu terlihat adanya mobil Honda Passport warna putih di sekitar TKP. Setelah dilacak, diketahui kalau pemiliknya adalah pria yang bernama
Jeffrey Hazelwood. Pria yang berusia 20 tahun ini tinggal bersama kakek neneknya selama bertahun-tahun setelah ibunya yang seorang pecandu obat-obatan menelantarkannya. Kakek neneknya menyadari kalau sewaktu kecil Jeffrey tidak seperti anak-anak lain. Mereka sampai membawa Jeffrey ke psikiater beberapa kali. Tetapi tampaknya usaha itu tidak berhasil mengubah Jeffrey menjadi anak yang normal. Kakek neneknya akhirnya menyerah dalam menghadapi sakit mental Jeffrey. Jeffrey ternyata pernah dipanggil polisi sebanyak 8 kali sejak tahun 2010. Bahkan pada tahun 2013, polisi dipanggil kembali ke rumah Jeffrey karena Jeffrey dicurigai telah mencuri pedang dan pisau dari lemari penyimpanan milik kakek neneknya. Bahkan para tetangga melihat Jeffrey mengayunkan pedang dan melemparkannya ke halaman depan rumahnya. Dalam insiden lain, pada tahun 2015, polisi dipanggil lagi setelah sebuah senapan hilang dari lemari penyimpanan senjata milik kakek neneknya. Kali ini, kakek neneknya langsung mengusir Jeffrey karena mereka tidak kuat lagi mengurus cucunya ini. Jeffrey pun akhirnya tinggal bersama teman dan kerabat lainnya secara bergantian. Para penyelidik akhirnya memeriksa media sosial milik Jeffrey. Dari sana diketahui kalau Jeffrey bekerja di sebuah toko yang bernama Michael. Polisi juga melihat postingan selfie Jeffrey di Instagramnya yang sedang mengenakan rompi karyawan. Dan ada tulisan, "Kerja itu menyebalkan, tetapi saya harus berusaha untuk meluruskan hidup saya." Jeffrey juga terlihat memposting di Instagramnya bahwa ia sudah mempunyai pacar. Ia menulis caption di postingan tersebut dengan tulisan, "Bagaimana mungkin saya bisa sangat beruntung menemukan pacar yang baik hati, cantik, sangat berbakat, dan sangat peduli padaku. Aku mencintaimu melebihi segala-galanya." Selain itu, Jeffrey juga memposting foto pacarnya yang sedang mengunjunginya di tempat kerja. Ia juga memposting fotonya yang lagi berenang. Bahkan setelah kejadian pembunuhan itu, Jeffrey masih sempat memposting selfie-nya di Instagram. Dia terlihat santai, tidak terlihat seperti orang yang sudah menghabisi nyawa 2 orang sekaligus. Sementara itu, pada pagi hari setelah peristiwa pembunuhan Natalie dan Carter, Jeffrey terlihat di pompa bensin terdekat melalui rekaman CCTV. Ia menggunakan kartu kredit milik Natalie sambil mengenakan topeng rubah dan berbicara dengan aksen Inggris. 2 hari kemudian, akhirnya polisi menangkap Jeffrey. Dia dibawa dan diinterogasi pada hari Rabu pagi. Ketika polisi menggeledah kamarnya, mereka menemukan gambar dan tulisan Jeffrey yang menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang pembunuh. Ketika ia diinterogasi, kenapa ia ingin menjadi pembunuh? Jeffrey mulai bertingkah aneh. Tangannya gemetar tak terkendali dan badannya meringkuk di kursi. Sambil menangis, Jeffrey menyangkal kalau bukan dia yang membunuh Natalie dan Carter. Ia mengaku kalau ia cuma mendapatkan bisikan. Tapi setelah polisi menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Jeffrey berada di TKP, ia kemudian mengakui semua perbuatannya. Jeffrey mengaku bagaimana ia membuntuti mobil Natalie dan Carter ke dalam sebuah gang yang terletak di belakang supermarket dan mengintip mereka bermesraan di bagian belakang mobil Carter. Ia bahkan sampai naik ke toko untuk melihat pasangan yang sedang berasik ria itu. Lalu, ia memutuskan untuk mendekati mobil Carter dan membuka pintu mobilnya. Carter yang melihat itu langsung menghalangi Jeffrey masuk ke dalam mobilnya, dan Jeffrey memukul Carter keras-keras dengan pistol yang ia curi dari rumah neneknya sebelum ia diusir. Karena ia takut terhadap Carter yang bertubuh besar, tanpa pikir panjang, Jeffrey lalu menembak kepala Carter. Setelah itu, ia kemudian menyuruh Natalie yang ketakutan untuk keluar dari mobil dan memaksa Natalie untuk melepaskan semua sisa pakaian di tubuhnya. Natalie kemudian dipaksa untuk menghadap ke mobil dan meletakkan tangannya di kap mobil. Setelah itu, Jeffrey memukul pinggul Natalie berkali-kali dan akhirnya ia menarik pelatuk pistolnya ke kepala Natalie. Sewaktu diinterogasi oleh polisi, Jeffrey berkata kalau ia mendengar suara-suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk menghabisi kedua muda-mudi tersebut. Walau polisi tidak bisa menemukan apa motif Jeffrey yang sebenarnya,
Mereka tetap berusaha mendapatkan bukti yang diperlukan untuk membawa Jeffrey ke pengadilan. Selama di persidangan, Jeffrey kembali berperilaku seperti ketika ia diinterogasi. Tangannya gemetar dan suaranya seperti anak kecil yang ketakutan. Jeffrey terlihat berbicara sendiri dan tangannya bergerak seakan-akan ia sedang mengelus binatang. Pengacara Jeffrey berkata kalau Jeffrey menderita penyakit mental dan sudah lama tidak berobat. Pengacaranya mencoba meyakinkan hakim bahwa Jeffrey tidak pantas untuk diadili karena ia menderita penyakit mental yang parah. Bahkan, mantan psikiater Jeffrey yang lama juga bersaksi bahwa Jeffrey menderita halusinasi, di mana ia selalu merasa diawasi oleh seseorang yang tidak kelihatan dan selalu mendengar suara-suara di telinganya. Saat anak-anak, ia didiagnosis menderita skizofrenia, gangguan sensorik, gangguan bipolar, dan sindrom Asperger. Meskipun Jeffrey menderita psikosis, tim medis tidak menganggapnya sebagai penyakit mental. Mereka mengklaim bahwa Jeffrey tidak cukup cocok dengan spektrum penuh dari diagnosis autis. Para ahli juga tidak bisa menjelaskan secara spesifik penyakit mental apa yang dialami oleh Jeffrey. Setelah para dokter yang bersaksi mengatakan bahwa Jeffrey bisa menjalani sidang dengan normal setelah mendapatkan pengobatan, Hakim Sean Allen Lagroix akhirnya memutuskan proses persidangan akan tetap dilanjutkan, bahwa Jeffrey sangat pantas untuk diadili dan ada cukup banyak bukti yang bisa membuat Jeffrey dihukum. Namun sebelum persidangan berikutnya dimulai, Jeffrey telah mengaku bersalah, tetapi dengan alasan ia sedang mengalami sakit jiwa, di mana ia mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara saat peristiwa pembunuhan tersebut. Pengakuan ini dilakukan Jeffrey atas usul dari pengacaranya, agar ia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Pengacara Jeffrey juga mengatakan bahwa Jeffrey sangat menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Tapi, permohonan keringanan hukuman dengan alasan gangguan jiwa itu ditolak. Di pengadilan Fulton County Superior Court, rambut panjang Jeffrey Hazelwood dipotong pendek dan ia mengenakan setelan abu-abu saat ia duduk di ruang sidang. Jeffrey telah menerima perawatan dan pengobatan di Central State Hospital di Milledgeville sejak bulan Februari ketika ia dipindahkan dari penjara Fulton County. Jeffrey juga terlihat mengenakan cincin kawin meskipun faktanya ia belum menikah, dan ia menghindari kontak mata dengan keluarga Natalie dan Carter. Pada akhirnya, Jeffrey didakwa dengan 2 tuduhan penyerangan ke Natalie dan Carter, 2 tuduhan pembunuhan kejahatan, 2 tuduhan pembunuhan kebencian, 2 tuduhan kepemilikan senjata api selama melakukan kejahatan, 1 tuduhan penculikan, 1 tuduhan pelecehan seksual, 2 tuduhan pencurian kartu kredit di 2 kota yang berbeda, dan 1 tuduhan penipuan identitas. Hakim kemudian memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat kepada Jeffrey di penjara negara bagian Baldwin di Milledgeville. Sekian kisah kasus kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.